Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan ketiga ini ya di perkuliahan termodinamika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam suasana kebaikan ya. Baik. Pada perkuliahan termodinamika untuk pertemuan ketiga ini ya, kita akan membahas tentang bab 2 ya, tentang energi dan hukum termodinamika 1. Jadi pada bab ini kita hanya membahas tentang sistem tertutup atau massa atur ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang apa itu sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Ya. Energi ya. Jadi kalau kita belajar termodinamika, maka konsep dasar pertama itu adalah tentang energi ya. Bagaimana energi itu disimpan di dalam sistem ya, atau energi storage ya. Kemudian bagaimana energi itu dirubah bentuknya ya, ditransformasikan ya, energi transform. Dan bagaimana suatu energi itu ditransfer ya, dipindahkan menjadi bentuk kerja ataupun panas. Nah, kemudian pada hukum termodinamika 1 ya, kita juga mengenal ini, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Baik. Berkaitan dengan energi ya, pada konsep mekanika itu bisa kita gambarkan sebuah benda yang dilempar ya, kemudian dia bergerak melalui suatu lintasan ya. Maka pada titik tertentu benda kita bisa proyeksikan gayanya ya. Gayanya itu bisa diproyeksi menjadi dua arah. Yang pertama Fs, yaitu searah dengan lintasan yang menyebabkan perubahan pada kecepatan benda ya. Kemudian Fn atau gaya normal ya, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap Fs ya, terhadap gaya yang searah lintasan ya, itu disimbolkan dengan Fn ya. Maka sesuai dengan hukum Newton kedua ya, gaya itu adalah massa kali gravitasi ya, atau massa kali percepatan, sehingga bisa dituliskan F sama dengan M kali A, atau F sama dengan M kali dv dt ya. Dv dt ini menunjukkan percepatan. Dv dt ini dalam penulisannya bisa kita tulis dalam bentuk lain ya. Jadi M dv ds ds dt ya. Ds dt ini menunjukkan jarak ya. Ds dt menunjukkan kecepatan, yaitu v ya. Jadi jarak dibagi waktu itu adalah kecepatan. Sehingga persamaan Fs ya, gaya yang melalui lintasan, bisa kita tuliskan F sama dengan mv dv ds ya.
Ya, selanjutnya MV/dV ya, itu sama dengan FDS ya. Itu. Jadi kalau persamaannya ini FMV/dV/ds, maka ini kita kelompokkan ya. F dengan ds di sebelah kiri atau kanannya. Sebelah yang lainnya adalah MV/dV. Gitu ya. Untuk melihat kondisi secara keseluruhan ya, panjang lintasan, maka perlu kita integrasikan sehingga integral MV/dV dengan batas bawah adalah V1, batas atasnya adalah V2 ya. V1 bisa kita gambarkan kecepatan awal, V2 kecepatan pada kondisi keadaan akhir ya. Begitu juga FSDS ya. S1 ini adalah lintasan awal ya, titik poin sebagai acuan awal, kemudian S2 ini adalah titik displacement-nya ya, perpindahannya. Seperti itu. Selanjutnya kita integrasikan ya, jadi sebelah kiri ini kita integrasikan. Ini merupakan perubahan energi kinetik. Jadi kalau MV/dV ya, integral MV/dV kita integrasikan menjadi setengah MV kuadrat dengan batas bawah V1, batas atas V2, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya, ini untuk persamaannya menjadi setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat, atau setengah MV kuadrat itu adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik pada kondisi tingkat keadaan 2 dikurangi energi kinetik pada kondisi tingkat keadaan 1, sehingga bisa ditulis KE2 minus KE1. Atau perubahan energi kinetik kita tuliskan delta KE. Selanjutnya yang sebelah kanan, yaitu integral FSDS ya. Nah, integral FSDS ini kita sebut ya sebagai kerja ya. Kalau yang sebelah kiri itu energi kinetik, sebelah kanan itu sebagai kerja. Gaya kalikan displacement-nya ya, perubahan perpindahan daripada massa benda. Ya. Persamaan ini menyatakan bahwa kerja dari gaya resultan adalah perubahan energi kinetik benda, gitu ya. Jadi kerja bisa dikatakan ya sebagai bentuk daripada perubahan energi kinetik, karena di sini Fs sebagai kerja itu sama dengan hasil integral MV/dV atau delta KE ya, perubahan energi kinetik. Itu. Perbedaan energi sebagai kerja pada benda dapat disimpan dalam bentuk energi kinetik. Bisa dikatakan itu. Ya. Kemudian selain energi kinetik, kita juga kenal energi potensial akibat adanya gravitasi. Jika suatu benda kita lemparkan ke atas ya, maka kita bisa tuliskan kondisi awal itu adalah Z1 ya, benda pada ketinggian tertentu di Z1 kemudian dilempar ke atas sehingga titiknya berubah menjadi Z2. Persamaannya ya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi persamaan dasarnya sebenarnya adalah perubahan energi kinetik. Cuma di sini bergeraknya adalah arah vertikal saja ya, arah vertikal saja. Sehingga bisa kita tuliskan misalnya setengah M V2 min V1 kuadrat ya, ini sebagai perubahan energi kinetik sama dengan R dz ya, integral R dz. R ini adalah
sebagai gaya ya, gaya luar ya yang bergerak ke atas ya. Sehingga gaya ini bisa dituliskan dengan M kali percepatan. Dalam hal ini untuk benda yang bergerak resultan ke atas ya, itu maka percepatannya adalah percepatan gravitasi, atau kalau ke atas itu perlambatannya dikalikan dz. Dz ini perubahan titik ketinggian ya, dari Z1 menuju Z2. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan ya, kalau sebelah kiri kita sudah sampaikan. Nah, sebelah kanan itu adalah integral mg dz ya, integral mg dz dengan batas S1 S2. Maka integral mg dz sama dengan mg z2 min z1, atau bisa kita tuliskan mg z2 itu adalah energi potensial pada titik kedua ya, benda pada posisi titik kedua, kemudian mgz1 itu benda pada kondisi awal. Nah, PE2 min PE2 itu merupakan perubahan energi potensial dari suatu benda yang bergerak dari titik 1 ke titik 2 pada arah vertikal. Ya, itu kira-kira gambaran energi potensial. Nah, energi potensial ini banyak ragamnya ya. Ada dalam bentuk yang lain disebut energi potensial akibat beda voltase listrik ya. Gitu. Ada juga akibat perbedaan tekanan ya, dan lain-lain. Jadi di sini energi potensial ini bisa bervariasi tergantung kasusnya ya. Kasusnya kalau benda mekanik bergerak, energi potensial mekanik ya. Kemudian kalau yang dimaksud di sini adalah aliran listrik ya, aliran listrik, maka kita sebut energi potensial karena perbedaan voltase listrik dan seterusnya. Energi potensial itu sifat ekstensif ya, karena energi itu adalah sifat ekstensif, satuannya joule ya, atau disebutkan J ya, bit von Voss ya, ditulis dalam bentuk satuan Inggris ya, atau BTU. Next. Kemudian bagaimana mengevaluasi perpindahan energi sebagai kerja ya. Jadi tadi kita sudah paham tentang bagaimana energi ya, persamaan dasarnya dari energi kinetik potensial. Maka sekarang kita coba bahas ke arah bagaimana energi itu sebagai kerja. Ya, kerja persamaan dasarnya kita kenal itu adalah gaya kalikan displacement-nya ya, perubahan poin dari massa benda ya, disimbolkan dengan ds ya. Ya, nah di sini kita lihat ini adalah suatu sistem ya, terdiri dari baterai, ada motor, ada pedal ya, yang dihubungkan dengan poros sehingga berputar, memutar daripada gas ya, memutar daripada gas ya. Nah di sini ini bisa kita lihat adanya perubahan energi ya, energi. Jadi di sini energi itu berpindah dari energi listrik ya, berubah menjadi energi mekanik. Pedal ya, poros pedalnya berputar, kemudian selanjutnya akibat putaran itu gas
bergerak secara acak sehingga menimbulkan panas, sehingga energi mekanik berubah menjadi energi panas, gitu ya. Jadi di sini bisa kita sebutkan kerja adalah cara perpindahan energi, bukan apa yang dipindahkan. Ya, kerja adalah cara perpindahan energi, caranya, ya, bukan apa yang dipindahkan. Ya, yang dipindahkan adalah energi. Jadi kerja bukan apa yang dipindahkan atau disimpan pada sistem, gitu ya. Jadi artinya di sini harus dibedakan kerja dengan energi. Kalau energi itu adalah sifat, kalau kerja bukan sifat, ya, gitu. Tidak dimiliki oleh benda. Jadi kerja bergantung rincian proses, ya, rincian proses dari tingkat keadaan awal, kemudian menjadi tingkat keadaan berikutnya, kemudian tingkat keadaan berikutnya menjadi tingkat keadaan yang lain, ya, itu. Ada kerja, ada daya, ya. Kalau daya itu definisinya adalah laju perpindahan energi sebagai kerja, ya. Bisa kita tuliskan satuannya adalah joule per ton atau watt, ya. Jadi kerja per waktu, ya. Jadi besarnya kerja yang dihasilkan pada waktu yang diberikan, kira-kira begitu, ya. Jadi kita memindahkan suatu benda dari satu titik A menuju titik B misalkan, ya, dalam waktu 2 menit. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Misalkan, ya. Jadi besarnya daya itu adalah kerja yang dimaksud, ya, dibagi waktu yang dibutuhkan, gitu ya. Atau di listrik itu, ya, daya listrik, ya, misalkan daya 100 watt, ya, maka besarnya energi, ya, berupa beda voltase, ya, volt, ya, selama waktu tertentu, gitu ya, selama waktu tertentu, ya, ya. Jadi misalkan disimbolkan dalam joule, ya, energi untuk memancarkan lampu, ya, dibagi waktu, gitu ya, gitu. Selanjutnya ada gaya, ya. Gaya itu ada macam-macam juga. Ada gaya drag. Gaya drag. Jadi dalam istilah aerodinamis, ketika seorang bersepeda atau naik kendaraan, maka dia ketika melawan gaya anginnya, itu adalah gaya yang diberikan untuk melawan benda, ya, kendaraan itu bergerak, itu adalah gaya drag, ya. Ya. Maka gaya drag itu bisa kita tuliskan setengah CD A rho V kuadrat, ya. CD, ya, CD merupakan konstanta drag, ya. Kemudian A ini adalah luas penampang daripada benda yang kena paparan gaya, ya, gaya drag tadi. Kemudian rho ini adalah massa jenis udara, density-nya, ya. Kemudian V ini adalah kecepatan, ya. Sehingga kalau ini sebagai gaya, maka
besarnya daya yang dihasilkan itu adalah F ya, kalikan V gitu ya, kalikan V ya. Jadi F-nya Gayadra kalikan V, sehingga V-nya ini V kuadrat kali V menjadi V pangkat 3 gitu ya. Nah ini menjadi daya ya, kira-kira seperti itu. Next, kerja ekspansi atau kompresi ya. Jadi di pertemuan kedua ya, kita sudah sampaikan tentang apa itu kesetimbangan kuasi ya. Apa itu kesetimbangan kuasi? Nah, di sini kita lihat ya, apabila suatu piston ya, dia bergerak melintasi ini ya, ini batasannya kita anggap adalah dinding silinder ya, maka dia bisa bergerak dari S1 ya, atau X1 menuju X2 atau sebaliknya. Nah, kondisi ketika dari X1 menuju X2 ini disebut ekspansi ya. Kebalikannya dari X2 menuju X1 itu disebut kompresi ya. Jadi pada saat berekspansi ya dari X1 menuju X2, tekanan gas memberikan gaya normal pada toraks sebesar A ya, sebesar A. Ya, besar luas penampang ya. Jadi gaya itu adalah P kali A ya, atau tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Sehingga gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ya, jadi kita sesuai dengan hukum Newton bahwa untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lain itu dibutuhkan gaya ya. Nah, besarnya gaya itu adalah tekanan yang diberikan oleh gas ya, partikel gas pada penampang piston ya. Jadi F sama dengan P kali A ya. Sedangkan kerja itu adalah F kali dx, sehingga kerja itu PA kali dx, sehingga kerja pada fluida ya, fluida yang berekspansi ataupun kompresi ya, itu adalah PdV ya. dou V sama dengan PdV ya. Nah, ini dalam bentuk persamaan awalnya ya. Nah, untuk menghitung berapa kerja total ya, jadi kalau ini pada tingkat keadaan tertentu ya, pada kondisi kuasi. Nah, sedangkan di sini kerja itu sistem secara keseluruhan ya. Ketika benda yaitu torak ini berekspansi, berapa kerja yang dibutuhkan? Maka persamaannya adalah integral PdV dengan batas bawahnya adalah P1 volume kondisi awal ya, volume gas pada kondisi sebelum berekspansi, dan P2 adalah kondisi gas setelah berekspansi. Nah, korelasinya tadi kalau dari persamaan ini, jika hasilnya itu adalah lebih dari 0 atau positif, maka
bisa dikatakan kerja dilakukan oleh sistem. Ya, artinya sistem di sini sistemnya adalah gas ya. Ini yang diberikan tanda garis putus-putus. Gas ini dia memberikan kerja kepada surroundingnya. Surroundingnya itu yang di luar sistem, yaitu di sini adalah piston ya, memberikan kerja sehingga dia berekspansi. Nah, dia katakan berekspansi itu kerja positif. Sebaliknya, jika kerja hasilnya adalah kurang dari 0 atau negatif, maka disebut atau dikatakan bahwa sistem yang memberikan kerja kepada sekeliling yang memberikan kerja kepada sistem gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau tadi kerja positif, sistem memberikan kerja kepada sekeliling ya, atau surrounding. Ketika kerja kurang dari 0, maka sekeliling yang memberikan kerja kepada sistem ya, atau disebut dengan kompresi ya. Baik, gambaran proses kesetimbangan kuasi ya, itu kira-kira seperti ini. Jadi apabila ini adalah suatu gas, ini suatu dinding silinder ya, sebagai kondisi yang membatasi sistem ya, maka di atasnya ini kita anggap sebagai benda yang nilainya sama dengan besarnya gas ya, sama dengan gas. Jadi ini massa misalkan kelereng gitu ya, gitu. Maka ketika kita berikan tambahan kelereng, maka dia volumenya akan turun gitu ya, volumenya akan turun. Si lempeng ini ya, yang tadinya kita sebut piston ini, dia ke bawah ya. Ketika ditambahin massa lagi satu butir kelereng, dengan ini kita anggap butirannya sama, maka dia akan turun lagi menuju ke tingkat keadaan berikutnya ya, kesetimbangan berikutnya. Jadi kita tambahin satu lagi, dia akan menekan lagi, tapi dia tidak akan habis, dia bertahap. Nah, kondisi dia bergerak kemudian menuju kondisi diam, itu disebut kesetimbangan kuasi ya, pada saat dia pada kondisi tingkat keadaan berikutnya gitu ya. Atau di sini kita tuliskan itu 2W ya. Jadi kerjanya itu kerja pada tahapan tertentu ya, gitu. Selanjutnya tambahin lagi, dia akan dalam kondisi kerjanya itu PDV-nya ya, itu dari B misalkan A menuju B, nanti tambahin butir lagi dari B menuju C gitu ya, volumenya akan berubah ya, gitu. Nah, jadi penggambaran proses pada diagram PV menghasilkan luas di bawah kurva ya, yang memberikan kerja dari sistem saat berekspansi ya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya kerja bergantung pada proses dan tidak dapat disebut sifat gitu ya. Jadi kerja itu prosesnya ya, prosesnya ya. Jadi misalkan gini, dari 1 menuju 2 ini kita tidak melihat ya, kondisi energi itu dari tingkat keadaan 1 ke 2 saja ya, tapi prosesnya. Jadi besarnya kerja pada jalur A dengan jalur B ini akan berbeda gitu ya, karena prosesnya yang dilalui ini berbeda gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi
sangat bergantung pada proses itu kerja ya. Ya. Selanjutnya proses politropik. Ya. Jadi melihat kondisi tadi ya di sini, ini proses itu ada macam-macam gitu ya. Ada kondisi B, ada kondisi A, ada kondisi C gitu ya. Masing-masing berbeda ya. Masing-masing berbeda. Gitu ya. Jadi kalau tadi bisa digambarkan, kerja itu di sini gambaran energi pada tingkat keadaan masing-masing gitu ya. Nah, keseluruhan proses dari tingkat keadaan tadi ya, kondisi kuasi ya, kesetimbangan kuasi tadi, itu kalau kita jumlahkan di total itu menjadi suatu kerja gitu ya, kerja ini diangsir ini. Itu kira-kira. Jadi di sini proses ya, kalau kita bicara tentang proses itu bisa macam-macam. Maka kita bisa katakan proses politropik, artinya ya poli ya, lebih dari satu gitu ya prosesnya itu. Persamaan dasar gas itu adalah PV pangkat N, adalah konstan ya. Jadi tingkat keadaan 1 dengan tingkat keadaan kedua, maka V1 pangkat N sama dengan V2 pangkat N gitu ya. Karena konstan, sama. Nah, N-nya ini sangat berpengaruh pada kondisi tingkat keadaan masing-masing. Ya. Sehingga kerja yang dihasilkan pun ketika N-nya berubah, ya, N ini sangat dipengaruhi oleh jenis daripada gas ya. Ya, udara dengan gas metan misalkan itu akan berbeda. Udara dengan refrigeran itu akan berbeda, dengan metana dengan NH3 itu akan berbeda. Ya. Jadi persamaan dasarnya ini dulu, V1 pangkat N adalah konstan, artinya sama dengan V2 pangkat N. Nah, jika N itu tidak sama dengan 1, maka persamaan dasarnya ini untuk kerja ya, kerjakan negara PdV ya. Maka PdV ini bisa kita tuliskan ini ya. Ini ya, konstan per Vn PV ya. Sama dengan konstan V1 pangkat min N per 1 min N ya. Hasil integral daripada ini ya. Integral per Vn itu kan ya, per V pangkat N ya. Itu. Sehingga hasil integralnya ini. Ya. Konstan itu berarti kan V pangkat N ya. Kita simbolkan di sini konstan itu sebagai pengganti PV pangkat N ya. Sehingga persamaan akhirnya nanti ya, jadi dari sini konstan diganti V2 ya untuk kondisi 2 ya. Kemudian konstan 1 ya, V1 pangkat N ya. Gantikan ini. Karena V1 pangkat N sama dengan V2 pangkat N gitu. Nah, sehingga persamaan ini ya menjadi ini gitu ya. Jadi V pangkat N dikali V ya, V2 pangkat N dikali V2 pangkat 1 min N berarti N minus N, berarti V2 pangkat 1 atau V2 saja ditulis. Sehingga ketika N tidak sama dengan 1, maka kerja ya yang dihasilkan ini V2 minus V1 per 1 minus N. Nah, kondisi yang lain ketika N sama dengan 1 ya, setelah tadi N tidak sama 1, ini N sama dengan 1, maka hasilnya ya, karena N-nya pangkat 1, maka V1 pangkat N itu kan V1 ya. Sehingga
V1 V1 sama dengan V2 V2 gitu ya. Sehingga kerja itu bisa kita tuliskan sama dengan ini ya, gitu ya, sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dari persamaan ini ya, kalau Anda nyari konstan ini mewakili apa dari sini ya, konstan itu P pangkat N ya. Sehingga kalau di sini PDV, maka di sini konstan itu PV pangkat N ya, ya dibagi V gitu ya, dibagi V bagi V pangkat N ya, V pangkat N nya tuh N nya 1 ya, V saja. Ya, nah apabila N tidak sama dengan 0, itu akan berbeda lagi ya. Jadi kondisinya akan berbeda lagi. Kerja yang dihasilkan pun berbeda. Jadi ketika V pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi bilangan pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga bisa kita katakan P1 sama dengan P2 ya. P1 sama dengan P2. Nah, kondisi tingkat keadaan tekanan, kondisi awal dan akhir itu adalah sama, itu disebut proses isobarik ya, atau tekanannya konstan gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan kerja itu sama dengan P V2 min V1 karena P-nya tetap ya. Yang berubah adalah hanya volumenya saja. Gitu. Nah, bila N itu plus minus tak hingga, itu berbeda lagi ya. Kalau N-nya tak terhingga, maka P ini seakan-akan itu diabaikan karena terlalu kecil gitu. Sehingga persamaannya nanti menjadi seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan di sini V1 sama dengan V2 atau volumenya konstan. Disebut proses isokorik atau proses isometrik. Jadi volumenya konstan. Nah, sehingga kerja integral PDV itu sama dengan 0 ya. Karena berapapun kalau V-nya 0 ya, dikalikan bilangan 0 dikalikan berapapun hasilnya 0 ya. Tuh. Nah, bentuk kerja yang lain banyak ya. Bentuk kerja yang lain banyak. Ada perpanjangan batang pejal, peregangan lapisan cairan, penyaluran daya poros transmisi, kerja elektrik, kerja akibat magnetisasi ya. Ya, dan banyak yang lainnya. Gitu ya.